Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, melanjutkan video yang kemarin. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebagai pengantar, dapat dipahami bahwa pada dasarnya, sistem hukum dibedakan menjadi dua pembagian besar, yaitu sistem hukum publik dan juga sistem hukum privat. Nah, hukum publik atau disebut pula dengan hukum kenegaraan adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan. Hukum publik ini mencakup seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, hukum pidana, hukum internasional publik, dan hukum publik lainnya. Sedangkan hukum privat atau disebut pula dengan hukum sipil adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Di sini ada beberapa ahli yang menggolongkan ke dalam hukum perdata dan hukum dagang, tetapi ada pula yang mencakupkan ke dalam bidang seperti hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan atau hukum kebendaan, hukum perikatan, dan juga hukum waris. Nah, sekarang pertanyaannya yang muncul adalah, di manakah posisi hukum lingkungan berada? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Nah, dalam pandangan Siahaan mengatakan bahwa pada umumnya para ahli menggolongkan hukum lingkungan ke dalam hukum publik. Alasannya bahwa hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang berkenaan dengan masalah alam seperti tanah, pegunungan, udara, sungai, laut, kemudian juga berkenaan dengan sumber daya alam seperti hutan, tambang, perairan, perikanan, dan sebagainya, di mana ini dipergunakan untuk kesejahteraan publik. Nah, kemudian muncul pertanyaan, di manakah posisi hukum lingkungan berada di antara cakupan hukum publik? Apakah merupakan bidang tersendiri atau tidak? Jadi begini, hukum lingkungan itu substansi dasarnya adalah berkaitan dengan pengaturan kepentingan publik. Misalnya mengatur kekuasaan negara atas lingkungan, mengatur peran serta publik atau masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dan lainnya. Bidang-bidang demikian menjadi bagian pokok dari bidang atau hukum administrasi negara. Selanjutnya, hukum lingkungan yang mengatur mengenai kewenangan dan keputusan aparatur pemerintah dalam rangka menata kewenangan negara atas lingkungan menjadi bagian dari hukum administrasi lingkungan. Tapi di sisi lain, hukum lingkungan juga pada dasarnya mengandung dimensi hukum pidana maupun hukum keperdataan. Dalam bidang kepidanaan, hukum lingkungan berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur dan menegakkan hukum dan juga aturan secara memaksa, di mana di sini dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Sedangkan di sisi dimensi hukum keperdataan, ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kepemilikan atas sumber daya alam, hak-hak kelompok masyarakat seperti hak akses organisasi non-pemerintah dalam hal melakukan gugatan atas kepentingan lingkungan, hak mekanisme penyelesaian sengketa atas lingkungan seperti class action dan juga legal standing, dan lain sebagainya. Nah, terus masuk di mana hukum lingkungan ini? Nah, berikut ini adalah skema tentang posisi hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional. Silahkan dilihat dari awal hingga akhir dan fokus pada sign di antara hukum privat dan hukum publik, serta lihat pada box hukum lingkungan. Berdasarkan pada skema posisi hukum lingkungan pada sistem hukum nasional sebagaimana dimaksud dalam layar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan belum dapat dijadikan sebagai golongan tersendiri sebagai salah satu bagian integral dari hukum publik. Namun hukum lingkungan digolongkan sebagai bagian dari hukum administrasi negara. Hal ini didasarkan bahwa pada prinsip dari hukum lingkungan, di mana secara dominan berkaitan dengan kekuasaan negara atas aset-aset lingkungan atas sumber daya alam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Materi ini saya adopsi dari buku Hukum dan Kebijakan Lingkungan tahun 2016 dengan penulis Muhfadli, Muklis, dan Mustafa Lutfi, penerbit UB Press, Malang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, tentunya kritik dan saran kami tunggu untuk perbaikan di video mendatang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.